Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmita Rafil Media dengan NIM 2118990 ingin menjelaskan tentang tugas kimia polimer yaitu nilon. Mari disimak. Nilon merupakan polimer sintetik yang diciptakan pada tahun 1935 oleh Wallace Carothers di DuPont. Produk pertama adalah sikat gigi berbulu nilon pada tahun 1938. Dilanjutkan dengan produk yang lebih dikenal yaitu stocking pada tahun 1940. Nilon adalah nama generik pada tipe termoplastik polimer yang tergolong dalam kelas poliamida. Sifat fisika dan kimia pada nilon, yaitu sifat fisika yang pertama, transparansi, titik leleh yang tinggi, kekerasan yang tinggi, dan densitas yang cukup tinggi. Sifat kimia pada nilon, yang pertama bersifat inert, yang kedua tahan terhadap bahan kimia lain, dan yang terakhir dapat terhidrolisis. Sintesis polimer nilon. Nilon merupakan penamaan umum dari poliamida sintetik. Nilon memiliki gugus fungsi amida. Penomoran pada bagian akhir penamaan polimer mengindikasikan jumlah karbon pada monomer, amina, dan asam penyusunnya secara berurutan. Seperti contohnya, nilon 6,6 menunjukkan bahwa produk ini dihasilkan dari reaksi polimerisasi antara heksametilendiamin dan asam adipat, di mana masing-masingnya memiliki 6 atom karbon. Tahap pertama merupakan tahap di mana asam adipat terprotonasi oleh asam adipat lainnya, terjadi reaksi kecil di antara dua molekul asam adipat di mana salah satu asam adipat akan memberikan proton atom H kepada gugus karbonil pada asam adipat lainnya seperti yang terlihat di bawah ini. Tahap kedua merupakan tahapan terikatnya heksametilendiamin pada gugus karbonil asam adipat terprotonasi. Atom oksigen pada asam adipat yang terprotonasi berada pada kondisi yang tidak stabil, sehingga atom ini menarik elektron pada ikatan rangkap karbonil, menghasilkan atom oksigen yang stabil tetapi menyebabkan atom karbon menjadi karbokation dan kehilangan kestabilannya. Elektron bebas dari atom nitrogen pada gugus amina heksametilen diamina kemudian berikatan pada karbokation yang ada, menghasilkan intermediate amonium. Tahap ketiga merupakan tahapan terjadinya perpindahan elektron pada gugus karbonil. Atom hidrogen melepaskan elektron ke oksigen sehingga terbentuk kembali ikatan rangkap karbonil. Ikatan rangkap ini memaksa gugus hidroksil lainnya untuk terlepas dari gugus karbonil yang telah kelebihan muatan gugus hidroksil. Menarik atom hidrogen yang terikat pada atom nitrogen membentuk air. Atom hidrogen sendiri mendapatkan elektron dari hidrogen yang terlepas untuk kemudian membentuk dimer yang lebih stabil. Dan tahap selanjutnya merupakan pengulangan dari ketiga tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, membentuk trimer, tetramer, dan seterusnya, sampai pada akhirnya membentuk polimer nilon 6,6 dengan berat molekul yang besar. Reaksi ini berlangsung tanpa memerlukan katalis. Hal ini disebabkan karena asam adipat sendiri telah berupa asam yang menghasilkan ion H+ pada proses polimerisasi, sehingga katalis tambahan tidak diperlukan. Proses produksi nilon. Yang pertama, ekstrusi polimer. Proses dimulai dengan bahan baku polimer nilon yang berbentuk pelet atau serbuk. Yang kedua, pembentukan filamen. Filamen tipis yang dihasilkan dari ekstruder kemudian didinginkan untuk mengeras dan membentuk benang yang kuat. Yang ketiga, pemintalan. Setelah diperoleh filamen, langkah selanjutnya adalah pemintalan. Ada beberapa jenis pemintalan yang dapat digunakan termasuk pemintalan ring, pemintalan rotor, dan pemintalan berkecepatan tinggi. Yang keempat, penarikan dan penegangan. Setelah proses pemintalan, benang nilon ditarik melalui perangkat yang mengatur kecepatan tarikan. Yang kelima, pengembalian sifat mekanis. Setelah penarikan, benang nilon biasanya dikenakan pada pemanasan dan pendinginan kembali untuk memulihkan sifat mekanisnya. Yang keenam, penggulungan dan penyimpanan. Benang nilon kemudian digulung pada kumparan atau pir, siap untuk digunakan dalam berbagai aplikasi tekstil atau dipasok ke industri lainnya. Aplikasi penggunaan polimer nilon. Yang pertama, industri benang. Yang kedua, tekstil. Yang ketiga, penyerapan UV. Yang keempat, perlengkapan rumah. Dan yang terakhir, peralatan industri.